Kamboja, dikenal juga sebagai Kampuchea, serta resminya Kerajaan Kamboja, merupakan sebuah negara yang terletak di bagian selatan Indochina di Asia Tenggara. Negara ini pernah menduduki masa jayanya dan sempat menjadi pusat peradaban pada abad ke-12. Terbukti dari situs peninggalan sejarah yang dapat dilihat sampai sekarang. Wilayah ini juga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan wilayah Jawa pada zaman Kerajaan Sailendra. Namun pada era modern negara ini sempat mengalami perang saudara hingga terjadinya tindakan pembantaian oleh rezim pemerintahan yang menimbulkan jutaan nyawa melayang karena menjadi korban nafsu kekuasaan. Karena hal tersebut negara ini mendapat julukan Hell on Earth atau neraka di bumi. Selain menjadi ibu kota, kota Phnom Penh adalah kota terbesar di negara tersebut dan kota ini dijadikan sebagai pusat politik, ekonomi dan juga pusat kebudayaan di negara Kamboja. Ekonomi Kamboja untuk saat ini diklasifikasikan oleh Bank Grup Dunia sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah dan di antara 69 negara yang mempunyai data yang sebanding. Kamboja berada di peringkat keempat dalam hal pengurangan kemiskinan tercepat di dunia dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Industri garmen dan tekstil adalah penyumbang terbesar di negara Kamboja dan sekitar 80% penghasilan dari negara Kamboja berasal dari industri tersebut. Selain tekstil, industri pariwisata adalah sumber pendapatan terbesar kedua negara Kamboja. Bendera Kamboja adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang terdapat gambar bangunan di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa Kamboja adalah salah satu negara termuda berdasarkan usia rata-rata dari penduduknya. Karena sekitar 50% usia dari penduduk di negara Kamboja adalah di bawah 20 tahun. Kamboja menduduki peringkat tertinggi angka amputasi di dunia. Setiap bulannya hampir selalu ada kasus amputasi karena terkena ranjau. Ada sekitar 4-6 juta ranjau aktif yang masih tersebar di pedesaan-pedesaan Kamboja. Dan sekitar 30 orang meninggal setiap tahunnya dikarenakan terkena ranjau. Lihat saja bagaimana Angkor Wat saat ini berstatus sebagai tempat favorit wisatawan dari seluruh dunia yang ingin melihat salah satu candi terbesar di dunia. Nah, kalau di Indonesia punya Candi Borobudur yang mendunia, maka di Kamboja ia punya Angkor Wat yang juga merupakan situs monumen atau bangunan keagamaan terbesar di dunia. Candi yang berdiri di atas lahan seluas 1.626.000 meter persegi atau 162,6 hektar ini mula-mula dibangun sebagai candi agama Hindu Kerajaan Khmer yang dibaktikan untuk Dewa Wisnu. Namun seiring waktu berubah menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Seperti diketahui, Angkor Wat dibangun oleh Raja Khmer Suryawarman II pada awal abad ke-12 di Yasodarapura, ibu kota Kemaharajaan Khmer. Setiap tahun, Angkor Wat dikunjungi sekitar 2,5 juta wisatawan. Kuliner ekstrim. Membicarakan Kamboja, tentu yang menarik disoroti adalah budaya masyarakatnya, terutama makanan-makanan yang dianggap tak biasa. Di sana, kita akan menemui pasar-pasar yang menyajikan kuliner ekstrim dengan bahan baku seperti reptil, serangga, dan binatang-binatang tak biasa lainnya. Untuk lebih jelasnya, seperti dikutip Visit Angkor, setidaknya ada 5 jenis kuliner ekstrim alih-alih menyebutnya gila di Kamboja. Pertama, grasshoppers, semacam camilan yang terbuat dari belalang, dibuat dengan cara digoreng atau dibakar. Kedua, ada laba-laba goreng garing yang katanya jauh lebih enak dari yang terkira. Lalu ada katak. Nah, cara makan katak yang populer di Kamboja adalah dengan cara mengisi perutnya dengan daging babi dan bahan lainnya, kemudian dipanggang atau digoreng. Selanjutnya ada gorengan babi buaya. Katanya, jenis makanan ini terfavorit dan terkenal mahal di sana. Bekerja untuk kematian yang bahagia. Selain kulinernya, Kamboja memiliki keunikan lain yang tak kalah menarik. Mulai dari tradisi tahun baru, pernikahan, kematian, dan ulang tahun. Pertama, Kamboja tidak bermain kembang api di bulan Januari seperti pada umumnya. Namun mereka punya tahun baru sendiri yang dirayakan setiap bulan April bernama Chol Chenam Tumei. Kemudian, tak ada upacara pernikahan yang terbesar dan termewah selain di Kamboja. Pernikahan tradisional Kamboja penuh perayaan, bercampur pakaian glamor dan pesta meriah, serta paling unik digelar non-stop selama 3 hari 3 malam. Lalu, kematian bagi orang Kamboja dalam hal ini pemakaman amatlah sangat penting.
Biaya rata-rata pemakaman berkisar 9.000 US dollar, meskipun rata-rata pendapatan bulan per orang kurang dari 100 US dollar. Harga yang luar biasa itu sedikit bisa dimaklumi mengingat pemakaman bisa berlangsung selama 49 hari. Artinya, masyarakat Kamboja hidup dan bekerja untuk kematian yang bahagia. Terakhir, FYI, masyarakat Kamboja tidak begitu peduli dengan ulang tahun mereka. Suku Kreung yang mendiami desa Krola di kawasan timur laut Kamboja, Ratana Kiri, memiliki cara tradisional yang terbilang ekstrim untuk menentukan jodoh bagi anak gadis mereka. Biasanya orang tua kaum milenial di kota-kota besar akan melarang anak gadis mereka untuk berpacaran dan fokus pada kegiatan sekolah. Hal ini bertolak belakang dengan para orang tua di suku Kreung. Para orang tua di suku Kreung memiliki tradisi membangun pondok atau gubuk yang terbuat dari bambu untuk anak-anak gadis mereka. Pondok ini dibangun tak jauh dari rumah dan akan diberikan kepada anak-anak perempuan yang telah berusia 15 tahun atau yang telah mengalami menstruasi. Pondok tersebut akan menjadi tempat tinggal anak gadis mereka sampai untuk memberikan anak gadis suku Kreung ruang untuk bereksperimen seksual dengan lawan jenis, sampai para gadis mendapatkan laki-laki yang tepat dan sesuai dengan harapan mereka untuk mendampingi mereka kelak. Ini juga menjadi tempat bagi para gadis untuk belajar bertanggung jawab dan mandiri. La Plantation merupakan kebun lada yang dikelilingi oleh pegunungan. Anda yang datang ke sini akan disuguhkan dengan panorama alam yang indah sekali. Lada di sini diproduksi secara organik dan tradisional. Tempat ini juga memiliki cafe house yang menjual berbagai macam lada yang bisa kamu bawa pulang untuk oleh-oleh, mulai dari lada hitam, lada putih, sampai lada merah. 2. Taprom. Taprom Temple merupakan bangunan bersejarah yang dibangun pada masa Jaya Varman ke-7. Tempat ini menjadi lokasi syuting salah satu film Tomb Raider. Di sini, kamu bisa melihat kuil yang ditumbuhi pepohonan dengan usia ratusan tahun. Tiga. Istana Kerajaan dan Silver Pagoda. Tujuan wisata Kamboja pertama yang bisa Anda kunjungi saat berada di ibu kota Phnom Penh adalah Kompleks Istana Raja Kamboja. Bangunan istana megah ini dibangun dengan arsitektur khas Kamboja yang sangat menawan. Data tarik lainnya dari Kompleks Istana Raja Kamboja ini adalah keberadaan Silver Pagoda. Disebut Silver Pagoda karena tak kurang dari 5.000 ubin yang terbuat dari perak melapisi bangunan pagoda khas Kamboja ini. Tak hanya itu, di dalam pagoda ini juga terdapat patung Buddha yang terbuat dari emas dan berhiaskan 9.584 berlian. 4. Angkor Wat, objek wisata Kamboja selanjutnya ini merupakan salah satu ikon wisata di Kamboja populer yang wajib dikunjungi. Angkor Wat merupakan kuil yang dibangun pada abad ke-12 dengan luas mencapai 400 km persegi. Di sekitar kawasan Angkor Wat Anda juga bisa mengunjungi destinasi wisata kuil di Kamboja lainnya seperti Banteay Srey, Bayon, Angkor Thom, Ta Keo dan Tapom. Lima.
Tuol Sleng Genocide Museum dan Killing Field, Kamboja pernah memiliki catatan sejarah kelam, tepatnya pada tahun 1975 sampai tahun 1978 di mana terjadi pembunuhan massal terhadap lebih dari 2 juta penduduk Kamboja. Tuol Sleng Genocide Museum merupakan salah satu saksi bisu tempat terjadinya pembantaian tersebut yang kini menjadikan sebagai museum, mulai dari kuburan massal hingga tengkorak-tengkorak korban yang masih tersimpan rapi masih bisa Anda temui. Berbagai diorama dan lukisan yang menggambarkan kronologi kejadian bersejarah ini juga bisa dipelajari di objek wisata sejarah Kamboja ini. Koh Ker, destinasi wisata Kamboja bersejarah lainnya adalah Koh Ker, situs purbakala yang dahulu merupakan tempat berdirinya ibu kota kerajaan Khmer pada 928 hingga 944 Masehi. Berbagai bangunan megah sisa-sisa ibu kota Koh Ker dan patung dan kuil-kuil bisa Anda temui di kawasan wisata Kamboja ini. Salah satu yang paling terkenal adalah sebuah kuil yang berbentuk layaknya piramida dengan ketinggian 30 meter yang berada di tengah belantara hutan. Kuil Bayon. Berbicara soal wisata kuil di Kamboja, ada satu lagi kuil perbukala unik yang bisa Anda kunjungi saat berada di Kamboja, yaitu Kuil Bayon. Yang menarik dari objek wisata satu ini adalah Anda bisa menemukan ukiran wajah berbeda-beda sebanyak 200 yang tersebar di berbagai sisi dan sudut situs bersejarah ini. Salah satu pahatan wajah yang paling tersohor adalah wajah orang tersenyum yang banyak dipercaya sebagai wajah salah satu raja Kamboja terdahulu, Jayavarman VII. Preah Vihear, berada di pegunungan Dangrek, di atas tebing setinggi 525 meter, terdapat juga candi Hindu peninggalan Khmer yang dibangun pada 11 dan 12 pada masa Raja-Raja Khmer Suryavarman I dan Suryavarman II sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa. Reruntuhan kuil yang masih memancarkan kemegahan ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata di Kamboja yang Anda kunjungi. 9. Sihanoukville, Kamboja juga memiliki destinasi wisata pantai yang cukup populer di kalangan wisatawan, yakni Sihanoukville. Berjarak sekitar 4 jam dari pusat kota Phnom Penh, objek wisata Kamboja ini menawarkan panorama Samudera Pasifik dan putihnya pasir yang membentang panjang. Selain itu, alternatif wisata pantai di Kamboja lainnya yang bisa jadi pilihanmu adalah Soha Beach, Independent Beach, Long Beach, Serendipity Beach dan Otres Beach. Cardamom Mountain, Kamboja juga menyimpan pesona alam yang mempesona, salah satunya bisa Anda temui di destinasi wisata Cardamom Mountain. Objek wisata di Kamboja ini merupakan cagar alam berupa pegunungan di mana juga terdapat padang gurun yang merupakan satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. Keindahan pesona alam di objek wisata di Kamboja satu ini dijamin akan memberikan kesan mendalam yang takkan terlupakan. 11. Tonle Sap, objek wisata di Kamboja selanjutnya adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara, Tonle Sap. Ukuran dari danau ini selalu berubah sesuai dengan musim. Kala kemarau tiba, ukuran danau akan menyusut dan air mengalir ke danau dari Sungai Mekong. Namun, kala musim penghujan danau akan kian meluas dan aliran air justru akan berbalik arah dari Tonle Sap menuju Sungai Mekong. Selain itu, di objek wisata Kamboja satu ini Anda juga menemui dan melihat aktivitas suku Cham yang tinggal di desa-desa terapung di sekitar danau ini. Kratie, berada di tepian Sungai Mekong, Anda bisa menyusuri objek wisata Kota Tua Kratie di mana kawasan ini masih diramaikan bangunan-bangunan kuno yang dahulu dibangun oleh bangsa Perancis saat menjajah Kamboja. Selain keindahan arsitektur kuno tersebut,
Anda juga bisa berwisata di Sungai Mekong dan jika beruntung bisa melihat lumba-lumba Krawadi, spesies lumba-lumba air tawar langka yang hanya hidup dan ditemukan di Sungai Mekong. Angkor Wat. Nice ya, luas dan banyak turis-turis asing juga. Saya juga termasuk asing di sini. Mantap. Kita akan menuju ke Banteng Gede. Nanti akan menuju ke Taprom. Let's go. Ini dia Banteng Gede. Bisa terlihat di sini arealnya banyak reruntuhan dan juga banyak yang sedang dipugar. Ini bagian dari kompleks Angkor Wat ketika kamu datang ke sini. Dan ini dia yang masuk ke film Taprom Temple. Mari kita menuju ke dalam. Ini dia nih ikon dari Taprom. Orang-orang sering banyak foto di sini karena akarnya menjuntai, menempel di kuil sangat-sangat. Ada akar lagi, seperti biasa. Ada sebuah hal yang menarik pasti dijadikan tempat foto-foto. Jadi entah kenapa malah justru lebih banyak turis asing daripada turis lokal. Beda kalau kita misalkan di Indonesia tuh kayak di Borobudur atau di Prambanan, itu tetap masih dominasinya adalah rata-rata orang Indonesia. Kalau di sini rata-rata malah orang-orang bule, orang Jepang, orang Korea, ramai. Dan lagi-lagi terlihat pohon ditunggu akar-akarnya, karena ternyata secara penjelasan di Google Maps, Taprom Temple ya reruntuhan kuil yang ditumbuhi pohon. Jadi tadi udah ketemu berarti yang awal, kedua tadi yang gede ramai banget, terus di sini juga ramai banget, tapi akarnya lebih kecil-kecil. Rasa-rasanya melihat ini, seakan kita akan memasuki jalan menuju raja terakhir kalau dalam game-game RPG. Menaiki anak tangga yang pertama sudah. Saja kita menaiki anak tangga lagi untuk mencapai atas sana. Menuju puncak gemilang cahaya. Jadi puncaknya adalah di sini, tidak boleh ke atas lagi. Mungkin itu sebuah daerah yang suci. Kawasan yang masih cukup asri. Jadi mungkin di antara semua saran-saran ketika kamu menjelajah Angkor Wat, Bapon ini termasuk yang oke sih. Karena perjalanannya jauh ke atas sih. Perjalanannya cukup memakan tenaga. Jadi selanjutnya adalah Phnom Baking Temple yang katanya di
atas sana kita bisa melihat panorama begitu indah, dan itu adalah sebenarnya spot terbaik untuk senja, namun dibatasi satu kali naik itu 300 orang. Saat terbaik untuk menanti senja adalah dengan cemilan dan juga kopi. Coba kopi senja senji. Dan kali ini cemilannya sangat istimewa karena saya memesan serangga. Saya tidak tahu ini serangga apa. Yang jelas dimakan dengan acar timun dan sambal. Wow. Renyah, gurih, nikmat. Dan yang paling spesial adalah serangga ini. Terlihat betapa indahnya. Mari kita coba. Manis, renyah, terasa seperti ceker ayam namun lebih banyak dagingnya. Mantap. Saya habiskan. Wajib kamu coba ketika datang kemari. Kamboja, respect. Baiklah, demi sebuah senja-senji, saya pun akan ikut mengantri. Mari. Dan akhirnya setelah mengantri selama 56 menit sampai juga di atas, dan orang-orang sudah berjejer melihat senja. Ini adalah salah satu spot senja terbaik di wilayah Angkor Wat. Indah sekali bukan? Bagaimanapun juga, setiap proses pasti mendapatkan hasil yang sepadan.